Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali ditakdir berkumpul oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Nasaihud Diniyah karya Qutbid Da'wah wal Irsyad Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fid wal akhirah. Amin. Beliau mengatakan wa'lam anna min ahammil muhimmat, ketahuilah sesungguhnya termasuk perkara yang penting dari yang terpenting, mulazamatus salawati fil jamaah kama taqaddam, melazimi salat dengan berjamaah kama taqaddam sebagaimana telah dijelaskan. Wa huwa a'ni hudural jamaah, yang saya maksud yaitu hadir salat jamaah. Wa fi salatil isya'i was subhi asyaddu ta'akkudan wa aktsaru fadla. Utamanya hadir salat berjamaah, salat isya dan salat subuh, karena dua salat ini lebih ditekankan oleh Nabi SAW untuk dilakukan dengan cara berjamaah. Juga fadilahnya jika dilakukan berjamaah, salat isya dan salat subuh ini keutamaannya melebihi daripada keutamaan salat fardu yang lain. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a, barang siapa yang salat isya fi jama'atin, dengan berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka seakan-akan pahalanya seperti orang yang berdiri ibadah menghidupkan separuh malam. Wa man shallas subha, dan barang siapa yang salat subuh fi jama'atin, dengan berjamaah, faka'annama qamal laila kullah, maka seakan-akan pahala yang dia dapatkan seperti orang yang beribadah menghidupkan keseluruhan malam. Jadi nanti di akhirat itu kadang-kadang ada amalan-amalan yang belum pernah kita amalkan tapi tercatat di buku amal. Kita misalnya tidak ditakdir haji sama Allah, ya mudah-mudahan haji ya, atau belum pernah umroh sama sekali seumur hidup, tapi ternyata di akhirat nanti ada catatan haji yang diterima dan umroh yang diterima, padahal tidak pernah ke Mekah misalnya. Dan itu didapatkan karena melakukan amalan-amalan yang lain. Seperti misalnya dia setelah sholat subuh tidak tidur, duduk di tempat sholatnya, dia berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat. Itu pahalanya seperti pahala orang haji umroh. Termasuk juga nanti ada manusia-manusia yang dia itu mungkin malam sering tidur. Ya, sering, kebanyakan malam tidur, jarang bangun, kecuali kalau ada acara-acara ya, buat acara shol pagi subuh ya, baru dia bangun malam. Ya. Atau ada acara Maulid Nabi jam 12 malam, jam 1 malam baru dia bangun malam. Selebihnya tidak pernah bangun malam. Atau bangun malamnya karena melihat sepak bola misalnya. Ya untung-untung kalau masih sholat 2 rakaat, 4 rakaat misalnya. Ya istighfar, baca Quran mungkin.
Nah, ini kehidupannya dia setiap malam banyak tidurnya. Tapi ketika menghadap Allah, ternyata ada pahala dia menghidupkan malam dengan ibadah. Padahal tidak pernah. Ternyata itu dia dapatkan karena dia selama hidupnya menjaga sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Karena itu, eman-eman kalau sholat isyaknya kita itu sendirian, juga eman sayang kalau sholat subuh kita sendirian. Karena itu diusahakan supaya nanti buku catatan amalnya itu penuh dengan pahala, ya, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farqu ma bainana wa bainal munafiqin." Perbedaan antara kita dan orang-orang yang munafik, yang dalam hatinya ada kemunafikan. Apa pembedanya? Annahum la yastati'una hudural isya was subuh fil jamaah. Orang-orang yang dalam hatinya ada kemunafikan itu cirinya mereka berat, tidak mampu untuk sholat isya dan subuh berjamaah. Isya sholat ijen sendiri, subuh sholat sendiri, tidak pernah berjamaah. Mulai balik sampai saiki tidak pernah sholat isya berjamaah, tidak pernah sholat subuh berjamaah. Ini jangan-jangan termasuk orang-orang munafik sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tidak mau kita masuk golongan munafikin, ya sholat isya berjamaah, ya sholat subuh berjamaah. Wabot, kesel, teko pasar, teko tuku, habis kerja, pabrik dan lain-lain, habis jualan, misalnya capek. Sholat maghrib berjamaah itu wis makso. Sholat isya ini sudah tidak kuat. Kalau memang capek betul, minimal sholat dengan keluarganya di rumah. Kalau bisa ke masjid, afdol. Yang penting jangan sholat sendiri, sholat isya. Begitu juga subuh. Ya, masjidnya wis muni. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah bihamdi. Ya, ini sih kait melek ini. Delok isik suwe, turu maneh. Ya, eman. Ya, bangun-bangun wis buyar. Ya, coba bangun kan enak, duduk, kemudian jalan sholat berjamaah subuh. Ya, kalaupun misalnya tertinggal jamaah subuh, ya diusahakan tetap ke mushola, tetap ke masjid. Ya, mungkin ada yang masih wudhu belum sholat. Ya, kita ini datang orangnya, sampean belum sholat, sama saya, bareng-bareng gitu, biar dapat pahala jamaah. Oh ya. Jadi imam salah satu, yang lain jadi makmum. Ya. Ngenteni ngledek wonge wis sikil tok ngledek. Ngenteni kok suwe. Monggo salat subuh. Sudah saya. Tadi wudu tidak nyuci kaki. Ya. Nah, ini minimal punya tetangga atau teman yang bisa diajak janjian, ya. Tonggoe yang kenal, nek subuh telat bareng ono salat maneh. Ya, oh iya. Engko lek ente ketinggalan ana wis salat tak barengi ana gitu. Eman ya. Janjian supaya tidak salat subuh sendirian. Wa warada, dan telah datang satu hadis, anna man shallal isya fi jamaah, barang siapa yang salat isya berjamaah, kana maka dia fi zimmatillah, di tanggungan Allah, hatta yusbih, sampai datang waktu pagi. Kalau dia salat isya berjamaah ditanggung sama Allah. Insya Allah tidak kena musibah. Ya, insya Allah tidak mendapatkan sesuatu yang tidak dia inginkan. Wa man shalla subha, dan barang siapa salat subuh fi jamaah, dengan berjamaah, kana fi zimmatillah hatta yumsi, maka dia masuk ke dalam tanggungan Allah, ditanggung oleh Allah sampai dia masuk sore hari. Kalau ingin dapat lindungan Allah 24 jam non-stop, ya kuncinya salat isya jamaah, salat subuh berjamaah. Itu dapat zimmatullah. Dia akan ditanggung oleh Allah, ya satu hari itu ditanggung sama Allah. Kalau sudah ditanggung sama Allah, tenang. Ya, bukan berarti ngadeg di tengah jalan ngadepi truk, bukan.
bunuh diri namanya ya. Ya tetap hidup seperti biasa, insya Allah dijauhkan daripada segala musibah. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala yatlubannakumullahu bi syai'in min dhimmatih." Ya, maka tidak akan Allah Subhanahu wa taala mengambil ya dari kalian apa yang telah diberi daripada tanggungan. Sudah ditanggung sama Allah, ya enggak aman pasti begitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang berniat buruk kepada kita atau ada musibah yang akan mengenai kita, barokahnya salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad balaghana, telah sampai kepada kami, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, annal hajjat ma'a jawrihi wa zulmihi wa ta'addihi li hududillah. Sesungguhnya ada seseorang ya pemimpin pasukan namanya Hajjaj. Ini hidup di zamannya para sahabatnya Nabi. Namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini terkenal jor. Jor itu orangnya itu menindas. Wa zulmihi, zalim, melakukan kezaliman. Wa ta'addihi li hududillah, dan dia berani ya melampaui apa yang telah dibatasi oleh Allah daripada syariat. Yang sudah diatur sama Allah dia tidak mau nurut. Hajjaj ini ya. Ini panglima perang ini, Hajjaj ini. Dulu Hajjaj bin Yusuf ini adalah orang pemuda yang perhatian dengan ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Dan dia ini termasuk orang yang menguasai sastra Arab. Jadi ucapan-ucapannya itu sastra orangnya. Sampai dia membangun satu madrasah ngaji, pemuda-pemuda itu diajari Al-Quran. Orang alim, orang ngerti. Cuman memang takdirnya jadi orang yang zalim. Hajjaj ini diperintahkan oleh pemimpin yang zalim sebagai panglima untuk memerangi kepemimpinan Abdullah bin Zubair, sahabatnya Nabi. Abdullah bin Zubair ini sahabat yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Ketika itu diserang oleh Hajjaj dan kelompoknya ini. Ketika itu ada di Mekah. Ya. Jadi dia membawa pasukan untuk menangkap Abdullah bin Zubair, sahabat. Abdullah bin Zubair ketika itu sudah lumayan, sudah tua. Ya. Akhirnya terjadi penyerangan terhadap Ka'bah. Sampai Hajjaj ini dari keberaniannya dia terhadap agama Allah, dia ini membawa manjanik. Manjanik itu seperti ketapel besar yang membawa batu-batu yang besar-besar. Jadi batu diangkat banyak orang, ditaruh di ketapel itu kemudian dilemparkan. Membawa beberapa ketapel ditaruh di sekitaran Ka'bah dan dilemparkan batu-batu yang besar. Sampai Ka'bah waktu itu hancur gara-gara Hajjaj. Kezaliman Hajjaj. Alhasil banyak yang terbunuh, Ka'bah hancur, sahabat Nabi Abdullah bin Zubair ditangkap ketika itu, penjara ya oleh Hajjaj. Ini orang zalim ini ya. Orang zalim terkenal. Tapi orang yang seperti ini yang berani menghancurkan Ka'bah dan lain-lain, kalau sudah anak buahnya dia nangkep orang-orang yang tidak patuh sama dia, dibawa ya kepada Hajjaj ini. Karena yas'al kullaman yu'ta bihi naharon. Kalau ada di pagi hari orang yang ditangkap, ya pemberontak menurut dia, dibawa, dihadapkan ke Hajjaj. Ditanya, ente subuh tadi sholat sendirian apa sholat jamaah? Ini Hajjaj ini. Orang yang zalim ini masih perhatian dengan hadis Nabi yang menjelaskan tentang zimmatullah tadi, ya, tanggungannya Allah. Ditanya, kamu sholat subuh sendiri apa berjamaah? Jangan bohong. Saya sholat berjamaah. Dilepas sama Hajjaj. Kenapa? Karena makhafata an yatlubuhullah bi syai'in. Karena orang ini sudah masuk dalam zimmatullah, sudah ditanggung keselamatannya sama Allah, Hajjaj tak berani. Coba dia ngomong, enggak, saya sholat subuh sendiri, langsung disiksa, langsung dipenjara. Jadi zalimnya luar biasa,
Tapi ketika ada orang sholat subuh berjamaah, didatangkan pagi hari, ditanya mau disiksa. Dia sholat subuh berjamaah, iya dilepas sama dia. Ya, karena dia mengetahui orang yang sholat subuh berjamaah itu, dia masuk dalam tanggungan Allah sampai sore hari dan seterusnya. Oleh karena itu, ya apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Haddad ini, mari kita amalkan ya dalam keseharian kita. Mudah-mudahan bisa melakukan sholat 5 waktu berjamaah. Ya, walaupun godaannya banyak, macam-macam, ya kerjaan dan lain-lain, mudah-mudahan bisa istiqomah. Terutama sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan, ya hari tadi, pagi tadi adalah terakhir kita sholat sendiri. Ya, dan tadi malam adalah terakhir kita sholat isya sendiri. Mudah-mudahan malam hari ini, alhamdulillah, anak majelis ini sholat isya berjamaah ya. Makanya jok mulai sih. Ya ini ente mulai kak nemu bareng bu. Ya eman, tidak sampai 5 menit. Ya, mari sholat mulia, tidak apa-apa. Tadi jajannya bisa dibagi yang lain ya. Jadi insya Allah mulai besok dan seterusnya kita akan melaksanakan sholat ini berjamaah insya Allah. Mudah-mudahan biqudratillah dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.